Gugus tugas satuan-satuan ini perlu tertata dengan baik. Oleh sebab itu ke depan di provinsi ini saya titip, di provinsi ini harus ada tim sosialisasi yang harus dibentuk untuk dalam rangka pencegahan korupsi. Di kabupaten pun juga demikian. Nah, tim ini yang bekerja terus menerus bagaimana memberikan sosialisasi ke baik di sekolah, karena memang ini kan jangan jadi korupsi ini kan memang harus sedini mungkin ditanamkan di anak-anak sekolah. Oh, bahwa ya anak saya saja kadang-kadang kalau disuruh belanja itu kakak ini dia korupsi sekian, dia belanja sekian, tadi ayah suruh ini. Nah, ini anak-anak kita ini kan sudah mulai harus ditanamkan itu. Bahasa korupsi itu sudah mulai di anak-anak kecil, anak SD itu sudah harus memang ditanamkan, karena memang ini kan budaya, bukan lagi budaya tapi semacam kalau di bidang budaya juga datang dari dulu. Budaya itu kan turun temurun ya, hanya mungkin karena semacam karena pergeseran nilai dan tuntutan ya, kadang-kadang orang kan yang nilai dan tuntutan ini yang mungkin kita kurang dibekali dengan hal-hal seperti itu, akhirnya ya terjadi nafsu ingin memiliki, ada rasa ketidakpuasan terhadap apa yang sudah kita peroleh. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menimbulkan gratifikasi, pungli. Jadi ada teman datang ngurus apa harus setor dulu, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Karena kita ini ya terus terang, kita ini sudah diberi gaji yang baik oleh negara. Nah, kita memilih jalan ini, ya jalan hidup ini kita sudah pilih jadi sebagai ASN. Nah, ASN kan sudah jelas penghasilannya itu sudah dihitung. Jadi kalau mau jadi lebih, ya harus cari tambahan sebagai di luar sana yang halal. Seperti itu. Jadi saya juga bukan merasa orang yang bersih-bersih amat, tidak. Tapi alhamdulillah di perjalanan kita sebagai ASN, alhamdulillah masih aman-aman lah. Ya mudah-mudahan soft landing lah. Saya kalau dihitung-hitung ya masih sisa berapa tahun ke depan sudah purna tugas. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan yang ada, apalagi adik-adik kita yang masih muda-muda ini, janganlah tergelincir dengan hal-hal yang sifatnya bisa merugikan masa depan. Akibat ini orang lain dapat, kita juga hancur karena dia korupsi. Kesempatan dan sarana. Sarananya contohnya kendaraan dinas. Kendaraan dinas hati-hati Bapak Ibu. Kalau yang dapat kendaraan dinas hati-hati. Karena kalau ini tidak digunakan sesuai dengan tugas fungsi kita, sebenarnya saya mau bahas masalah BMD, tapi waktunya cukup. Kalau kita nggak hati-hati, misalnya kita plesir ke pantai apa mas? Tadi? Maaf. Bukan dalam rangka tugas. Kemudian di situ mungkin orang mabuk, timpuk ini kalau perkara itu termasuk korupsi. Ketahuan bahwa kendaraan dinas tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi, dipakai untuk plesir kemana, nggak bisa. Nah, jadi prinsipnya kendaraan dinas harus sesuai dengan tugas dan fungsi, ada di BMD, ada di aturan BMD itu Kemendagri. Oke. Yang dapat, dua lagi, yang berakibat merugikan keuangan negara ini yang kita paham. Pokoknya uang rugi, negara rugi dari korupsi itu tidak. Ada yang komanya lagi dan perekonomian negara. Apa itu perekonomian negara tadi? Yang saya sebut akibat tanda tangan kita, hak penguasaan hutan atau tambang ilegal dan sebagainya. Mereka tambang atau kemudian terjadi longsor. Dari longsor tadi apa? Menghancurkan infrastruktur. Jalan nggak bisa, anak sekolah nggak bisa, payung nggak, ekonomi nggak jalan karena bencana alam akibat kita. Itu namanya kerugian perekonomian negara. Sayangnya di kita tipikor itu baru kerugian keuangan negara yang dihitung. Oh 1 miliar yang dia belum perekonomian negara. Kalau andaikan perekonomian negara itu dihitung, ditimpukkan pada kita akibat dari kita tanda tangan tadi misalnya, maka inilah namanya pemiskinan. Hati-hati Bapak Ibu, Prabowo ini 100 hari pertama mau mengesahkan
undang-undang tentang kemiskinan koruptor. Hati-hati. Jangan sampai kita terkena, maka semua akan diambil. Ini perekonomian negara ini. Begitu Bapak Ibu, inilah pengertian korupsi. Jadi ternyata bukan sekedar uang, dan bukan karena kita yang terima uang orang lain, karena kewenangan kita dapat, itu juga kena. Ini pengertian korupsi menurut Undang-Undang 3199 Junto 2021, gitu ya. Ini perlu saya garis. Ini kerugian saya nggak sampaikan, ada ekonomi, merusak dari pasar, sosial, kemiskinan. Jadi yang netes secara masyarakat itu kurang. Contoh PBJ, pengadaan barang jasa. Dia buat markup ini sudah kerjasama dengan orang LKPP. Untuk ini kerjasama di markup, nanti sisanya ini hasil markup nanti kita bagi dua. Akhirnya apa? Begitu jadi, akhirnya apa? Dikurangi semennya, dikurangi nanti kualitas kurang. Kualitas kurang, belum 10 tahun sudah ambruk misalnya jembatan. Itu akibatnya. Terus ya, kemiskinan, birokrasi, politik jelas kalau legislatif ya, legislatif suap-suap untuk suara itu nanti akan cari kembalian. Hankam, alutsista, kalau kita banyak dikorupsi nggak bisa, paling bekas-bekas saja yang saya beli. Nanti jatuh-jatuh terus pesawat. Lingkungan hidup tadi sudah saya sampaikan, penegakan hukum dan seterusnya. Nah ini biaya sosial yang saya sampaikan tadi. Saya sebenarnya pengen mengajak pada kita semua, apakah kita setuju andaikan koruptor itu bukan hanya kerugian keuangan negara, tapi biaya sosial korupsi yang berupa tadi, perekonomian tadi, itu juga ditimpukkan kepada koruptor. Tapi walaupun saya tidak minta pendapat, Pak kita selalu minta pendapat di KPK. Tapi 100 hari pertama Prabowo mau loloskan ini undang-undang pemiskinan, berarti ini masuk. Ini Bapak Ibu, saya kira tidak perlu ya, ini biaya eksplisit tadi, biaya. Andaikan tidak ada korupsi, nggak perlu biaya-biaya ini. Tapi karena korupsi masih banyak, perlu ada dua biaya eksplisit dan implisit. Eksplisit itu ya ini. Andaikan tidak ada korupsi di Papua Tengah, ya saya nggak perlu datang ini mendatangkan. KPK nggak perlu Zoom, nggak perlu. Ini antisipasi namanya, pendidikan, sosialisasi, pendidikan anti korupsi dan sebagainya. Ini perlu biaya. Kenapa perlu biaya? Karena masih banyak korupsi, rentan. Yang kedua, biaya reaksi. Biaya reaksi itu yang APH. Bagaimana mengusut dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai itu. Dan yang paling banyak biaya reaksi korupsi itu adalah untuk memburu kekayaan koruptor ini. Kadang ada yang ditaruh di Hawaii, bukan Hawaii Sentani ya, Hawaii Tulan ini. Hawaii di sana. Akhirnya penyidik ini untuk kesana biayanya berapa ya? Tekor. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, biaya reaksi namanya. Terakhir biaya akibat korupsi yaitu yang ditilep. Nah, uang yang ditilep. Nah, kalau biaya implisit tadi akibat tadi. Infrastruktur hancur apa dan sebagainya tadi biaya akibat korupsi. Akibatnya ekonomi, budaya, hankam macam-macam tadi. Jadi dua ini yang apa sih penyebabnya kenapa terjadi korupsi? Ada teori-teori. Ada teori triangle, ada teori diamond, terus kita bahas satu ini aja. Segitiga kecurangan. Ada fraud triangle namanya. Yang pertama rasionalisasi, yang kedua pressure, yang berikutnya opportunity. Ini terjadi korupsi. Pressure, tekanan. Mampu bendara, dan yang lain-lain. Kadang karena tekanan atasan ini, pokoknya buat bikin sudah laporan ini. Nah, itu tekanan biasa terjadi. Nah, biasanya bawahan ditekan atasan. Pressure itu terjadinya. Opportunity pada semuanya malaikat tidak, saya itu nggak mau begitu. Tapi karena kebutuhan anaknya yang sekolah di Jogja bagaimana. Tapi pengen diistimewakan, didulukan namanya pelicin. Nah, uang pelicin. Beda suap dan pelicin. Nah, saya balik sini, tujuh. Itu suap. Niat jahat pada pemberi. Nah, gitu. Oke, yang berikutnya penggelapan dalam jabatan. Ini contoh yang kemarin ini. Honorer jadi CPNS. Kebetulan suruh review ini. Nah, ternyata orang yang tidak ada di kantor itu malah diloloskan. Tapi dia
daftar atas nama kantor A. Inspektorat datang, nggak ada Pak, daftar hadirnya nggak ada. Nah, diloloskan. Tapi orang yang kasihan bertahun-tahun di situ malah nggak ada namanya, disingkirkannya penggelapan dan dokumen. Contoh itu, hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi mumpung provinsi baru saya datang sini, saya sudah ingatkan, tolong hati-hati. Kita nggak seberapa lah kalau dapat amplop itu paling ya berapa, tapi akibatnya sekarang itu Bapak Ibu, apalagi gratifikasi itu yang kena itu malah yang menerima saja, yang memberi itu tidak. Jangan-jangan orang itu memancing kita. Oh Pak Nur, misalnya saya jadi kepala OPD, saya mau mau celakai Pak Nur dengan cara memberi gratifikasi. Pas saya menantu anak saya, dia Pak, masa gedung untuk pernikahan saya yang nanggung gratifikasi. Padahal belum ngurus apa-apa itu gratifikasi, nggak ada transaksi. Tapi hadiah terkait dengan jabatan. Gitu. Oke, penggelapan dari jabatan itu pemerasan. Kalau pemerasan beda dengan suap. Kalau suap itu dari penerima jasa ke kita, ke pemberi layanan. Kalau pemerasan kita yang kita, Mas, sampai punya dokumen ini kurang ini. Aduh, izinnya belum ada. Aduh, gimana Pak? Bisa bantu kan? Sudah ya, 50 juta sudah. Mantap, beres. Itu namanya pemerasan. Pemerasan. Oke, jadi niat jahat pada penerima tadi. Nah, yang menerima, berarti yang pemberi layanan. Oke, gratifikasi saya sudah sampaikan. Gratifikasi itu banyak yang terjerat di sini karena inangnya korupsi ada di sini. Awalnya dari gratifikasi. Saya ada rekanan yang tidak sedang tidak sedang mengurus tender misalnya. Jauh-jauh hari, pas hari raya dikasih kita parcel apa, pas Natal, pas apa ya. Kemudian pas kita menikahkan anak mungkin dia fasilitasi gedungnya apa. Belum ada tender belum. Tapi suatu ketika dia ikut tender karena dia punya CP PT Angin Ribut misalnya, ikut tender ke kita kan nggak enak kita. Betul? Nah, itu karena saya pas ada audit itu gratifikasi karena keterkaitan jabatan fungsi saya. Tapi kalau saya nggak terima ini kacang rebus dan sebagainya, bahaya itu menyawa saya. Itu masalahnya. Terima, tapi dilaporkan. Nah, dipoto. Mungkin kalau untuk makan kasih anak kecil pada fakir miskin foto baru dilaporkan ke KPK atau di inspektorat punya UPG namanya, unit pengendalian gratifikasi pengelolaan gratifikasi UPG inspektorat. Di OPD hasilnya punya juga, jadi unit-unit seperti itu boleh di gratifikasi online di Google KPK, laporkan ke situ aman. Kalau KPK ngomong, Mas Nur kamu makanan saya itu sah, halal. Jangan-jangan nanti kamu harus kembalikan itu kacang rebus. Kacang rebus biasanya KPK nggak jawab karena itu tidak termasuk. Nah, tapi kalau uang lebih 1 juta, apa mungkin kita dapat ya, kita menantu udah kok 5 juta yang dapat, saya laporkan. Nggak tahu dari siapa, tapi laporkan KPK. Pak, saya di kota apa namanya? Yang kita pernikahan itu, nah, itu ada amplop 5 juta. Tulis ada ini, ada apa namanya? Ada formulirnya seperti ini. Nah ini bisa diunduh. Nah ini bisa diunduh. Nah dilaporkan melalui emailnya KPK atau online Google KPK. Jadi mohon beri maaf saya tidak sampaikan ini ya, yang apa-apa yang ini, makanan ini. Nanti dibaca sendiri. Pak Erwin tolong sebarkan ke OPD ya, panitianya. Tolong dia. Ini penting sekali. Mana yang di pengecualian. Oke, saya lanjut. Kita sampai lewat. Ini caranya Bapak Ibu, cara Google KPK. Caranya ini. Nah, mengisi formulir bisa diunduh dari google.kpk.go.id. GOL. Nah itu kalau nanti lihat aja di sini. Isi formulirnya, unduh, isi. Saya juga pernah isi. Waktu di flash eksternal hard disk kepada orang KPK waktu di Jakarta. Dia kan tahu ya, padahal saya mau minta dokumen ini untuk review RPJMD. Saya bisa titik ini kan, apa namanya, eksternal hard disk. Oh iya bisa Pak, titik. Nanti uangnya di setelah datang ya. Begitu datang dikasih uangnya nggak mau betul-betul nggak mau.
daripada bertengkar di kantor. Ya, kan? Sudah, saya foto itu eksternal disk. Harganya sebenarnya tidak sampai 1 juta. Tapi karena kehati-hatian saya, daripada siapa tahu orang Bapeda tadi apa tadi? Nolak. Membahayakan saya biar dilaporkan. Berarti itu. Hati-hati Pak, hati-hati saya begitu. Kita dikasih untuk dilaporkan, yang dibayangkan. Hati-hati nih kita dikasih. Jadi dipoto kemudian dilaporkan ke KPK tadi. Dilaporkan. KPK nggak memberi jawaban dari sah. Kalau KPK memberi sertifikat, isinya apa? Pak Jokowi apa namanya? Kita dapat posisi di yang waktu tampil di Senayan. Dia laporkan ini. Tapi KPK bilang, oh itu sah, bisa diterima. Sah. Jreng-jreng aman. Dipakai apa tadi? Pakai gitar itu aman. Maaf. Karena sah dari kami. Itu pentingnya lapor. Saya yang pengen Bapak itu lapor saja. Kalau barang yang kalau barang yang awet, kalau barang yang menurut kakak rebus ya itu kan nggak sampai. Nanti lihat di kecualian kalau memang nggak perlu dilaporkan nggak usah. Karena nggak laporan banyak nanti masuk bisa lewat KPK ke KPK tadi, kemudian masuk. Tapi bisa lewat UPG, unit pengelolaan dan kasih inspektorat. Saya mau tanya Bu, ada UPG? Sudah wujud? Belum ada. Bapak Ibu, UPG itu penting dan ini juga masuk di MCB, UPG ya. Di inspektorat kabupaten tolong buat unit pengelolaan dan ini. Nah, caranya ini membantu OPD siapa tahu pengen dibantu dilaporkan tadi ke KPK. Kalau dia terima apa, hari raya apa, dan setiap hari raya, setiap Natal, setiap apa harus ada edaran dari Sekda minimal kepada OPD tentang. Nah, nanti akan disalahkan kalau ada verifikasi kalau tidak ada edaran. Nah, inspektorat biasanya yang menangani ini tolong ya. Jadi harus ada edaran di luar terima verifikasi, di luar larang terima. Ini UPG. Nah, seperti itu. Nanti UPG itu apa? Di sini proses tidak, harus ke KPK. UPG kita membantu melaporkan. Misalnya Pak Wanibu datang sini, dia dari DPM BTSP misalnya. Pak, saya terima ini, udah terima inspektorat, dibantu dilaporkan oleh Google tadi ke KPK. KPK nanti proses, KPK proses. Kemudian ada sertifikat. Pak, bagaimana misalnya Pak Jokowi tadi betulnya? Terus harganya misalnya 5 juta ditarik misalnya. Kalau ditanya Pak Jokowi dari sisi ratusan juta ya. Nah, 1 juta misalnya 1 juta. Kemudian KPK bilang itu gratifikasi yang harus dikembalikan. Bagaimana caranya? Kembalikan ke kas negara. Caranya dijual. Gitarnya tetap di kita, tapi senilai berapa itu dijual kepada diri kita? 1 juta. Kita kirim ke rekening kas negara 100 juta. Plek, gitarnya aman kita pakai karena kita sudah beli itu gitar dari kas. Itu caranya begitu. Kalau KPK tegaskan bahwa itu harus bentuk gratifikasi yang harus tidak boleh diterima. Caranya dijual kepada diri sendiri boleh, pada orang lain boleh. Uangnya harus di-store kas negara. Buktinya itu nanti dikirim lagi ke KPK. Ini Pak, saya sudah kembalikan yang bukan hak saya. Pak, gitarnya sudah saya beli, saya pakai Pak sekarang sah. Nah, tapi uangnya nilainya sudah saya setorkan ke kas negara, ini buktinya. Begitu ya. Ini inspektorat harus paham yang masalah ini. Karena ini harus ada UPG. Oke, lanjut. Ini formulirnya seperti ini, identitas pelapor sebagainya. Ini penting. Nah, ini kalau email ini tidak bisa masuk di KPK, di email aja laporan verifikasi. Formulir tadi yang kita email. Yang kedua, selain verifikasi masalah PBJ. Kayaknya ini panjang. PBJ itu ya saya agak lewati saja. Yang penting rawan ketika perencanaan. Siapa tahu waktu rembut rencana kebutuhan itu ada main. Karena apalagi masalah tahun politik. Biasanya dengan tim sukses, karena itu titipan banyak di waktu rembut. Nah itu hati-hati. Nah, kalau nggak ketahuan apa masalah? Tahunnya ketahuan, takutnya ketahuan. Jadi ini semuanya kita bicara begitu.
tapi kita harus hati-hati. Waktu ribut itu banyak titipan, nah, itu hati-hati. Kemudian pokir dari dewan itu waktu ribut itu hati-hati juga. Nah, pokir itu harus melalui persembahan, jangan langsung titipan udah jadi RKA baru kita jangan terima, jangan terima. Mekanisme melalui persembahan, kalau dia dapilnya di mana, balik dari situ. Itu hati-hati tolong disampaikan kepada legislatif yang akan dilantik nanti. Lewat dapil, nah, jadi harus turunkan dari kampung, dari apa gitu. Terus swaklola, nah ini swaklola ini ada tipe, ini bahaya juga tipe. Dan sampai yang swaklola itu dan sampai ya ada maunya kita gitu, bahaya. Atau melalui penyedia, ada dua itu. Jadi mohon beri maaf nanti untuk PBJ ini panjang, saya tidak bisa sampaikan letterlet, nanti bosan juga karena tidak semua OPD ini kecil. Jadi dari prosedur itu sudah bahaya, dari survei harga, bahkan nggak survei harga, ikuti yang konsultan perencana bikin rapnya. Tidak boleh. Kita sebagai OPD pengguna anggaran harus cek juga apa betul harga bersih dengan koefisien sekian, cek. Walaupun tidak semuanya, sampel bersihnya, harga semen berapa, nah, seperti itu. Nah, dan usahakan di bawahnya SSH. Nah, jangan pas-pas, kalau pas-pas itu pas marah. Nah, jadi ya di bawahnya dikit. Jika ada harga tawar, HPS harga harus di bawahnya. Gitu, hati-hati. Supaya harga harus survei. Kemudian kalau dibuatkan penyedia tadi harus survei, itu maksud saya gitu. Nah, kalau kita kan tidak mau ada kemampuan, konsultan dibuat, tapi kita tolong cek survei harga. Kemudian risiko lagi tidak dibuat KAK. Nah, KAK itu apa? Apa maunya pengguna anggaran PPK untuk pekerjaan itu? Tujuannya apa, sasarannya, targetnya apa, outputnya berupa apa, itu kita atur di situ. Untuk apa? Agar nanti yang pemegang, yang menerima lelang itu tahu mau maksud dan tujuan dari suatu kegiatan. Itu biasa nggak dibuat. Nah, tapi sekarang kayaknya PBC, ada PBC mana? Itu tolong ini dilengkapi ya. Ini penting banget. Baik. Nanti kalau ada waktu baru kita bisa kuis sedikit. Bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Nama saya Otto Pak KG dari instansi OPD Kes Bangpol. Ada isu publik sekarang, khusus kita di Papua, pejabat Papua, pejabat politik itu ranah yang terbagus untuk menangkap mereka terlibat korupsi. Pejabat Papua itu korupsi. Dan korupsi ini bisa juga yang tidak korupsi dijadikan korupsi, nah, bisa dibuat. Yang tidak korupsi dijadikan, yang korupsi dijadikan tidak korupsi juga bisa dibuat, itu manusia buat. Yang ini saya tanyakan, adakah lembaga yang membela mereka yang kena kasus korupsi? Itu harus jelas juga. Harus ada lembaga, jangan jadikan orang korupsi itu istilahnya orang yang sama sekali sudah tidak berguna sama sekali, atau sudah menjadi sampah masyarakat atau sampah mati. Ini tidak boleh, karena dia juga punya hak sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu masukan dan pertanyaan yang kedua. Yang ketiga Pak, kita dapat membedakan korupsi itu pada tingkat pejabat pengambilan keputusan, pejabat politik, dan korupsi pada tingkat ASN. Itu dapat dipilah dan dapat dipisahkan sehingga kami ada di sini dalam kapasitas kami sebagai ASN. Dan kami tahu persis korupsi dalam kapasitas sebagai ASN. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf bila pertanyaan saya sedikit keras terkait dengan dinamika. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi para hadirin, Bapak Ibu sekalian. Ini akan dijawab oleh Bapak narasumber terkait pertanyaan dari Bapak Otto. Silakan Pak. Makasih Pak Otto Pak Kaki dari Kesbangpol ya. Baik, luar biasa Pak semangatnya. Jadi orangnya memang ada plus ada minusnya. Cuman yang kita yang masih menjabat seperti ini yang masih aktif, ya kita usahakanlah menghindari hal-hal yang kira-kira jangan sampai terproses ke lubang yang sama kedua kali. Itu ya masalah nama tadi. Kemudian
apa ada pejabat atau lembaga yang melindungi terduga ya. Kalau terduga ada. Kalau yang melapor itu namanya lembaga lembaga perlindungan saksi LPS. Jadi kalau orang melaporkan, bahkan kita ada namanya Pergub tentang whistleblowing system, BPS. Sudah punya? Oh, belum ada ya. BPS itu KPK nyuruh kita membuat BPS itu agar bawahan itu bisa melaporkan atasannya. ASN tadi yang sudah Pak sebut tadi bisa melaporkan bawahan itu namanya whistleblowing system. Jadi atasan itu ASN bisa melaporkan atasan karena tahu ada indikasi korupsi. Tapi ada 3 cara: lihat, lawan, laporkan. Ingat kalau terlihat ada korupsi ya. Jangan langsung laporkan. Lihat, lawan, laporkan. 3R. Lihat itu kita melihat, bos kok begini ya. Bahaya ini kalau begini ya. Ada cinta di hatinya. Jangan langsung, mumpung begini, saya laporkan, nggak boleh. Jadi lihat, lawan. Lawan itu maksudnya bukan kok ditempeleng, bosnya ditempeleng, tidak. Maksudnya lawan setan yang ada di dia. Godaan, lawan godaan. Pak Bos, mohon beri maaf ya, saya sambil ngobrol-ngobrol nggak makan pinang kayak gitu. Bos, saya itu pernah dengar begini bos, yang begitu itu termasuk gratifikasi. Nah itu bahaya bos. Saya karena saya sampaikan, kalau bisa itu kembalikan atau gimana. Itu namanya lawan. Kita tahu sudah ada data-datanya ini maka ada bukti untuk melaporkan ya. Ada datanya, ada kwitansinya, ada gratifikasi, ada fotonya mungkin ya kalau gratifikasi. Nah, lapor kok masih bandel, wah kamu tahu apa? Nah, itu baru laporkan. Harus berani melaporkan. Jadi ingat kalau kita melihat atasan kita tidak langsung dilaporkan. Lihat betul ada 2 bukti minimal. Nah, ada saksinya kita. Yang kedua tadi lawan, maksudnya dengan cinta kasih. Kita lawan keinginan, kecerobohan, dan tadi kepada bosnya disampaikan dengan baik dengan caranya. Kalau biasa merokok ya ajak rokok bersama. Yang rokok ya jangan nanti pusing ya. Gitu. Caranya gimana lah agar ya terus baru kalau masih bandel baru laporkan. Ingat 3R. Lihat, lawan, laporkan. Itu tugas kita, keluarga negara ASN. Maka menyambung dengan yang pertanyaan tadi. Apa bedanya korupsi pejabat dengan ASN? ASN ini biasa turut serta. Bendahara turut serta. Kalau bendahara ikut makan, ya itu apa namanya? Tersangka. Turut serta itu kadang membantu menjadi apa ya? Penyambung, penghubung, itu namanya turut serta. ASN itu seperti kita bawan-bawan itu seperti itu, turut serta. Biasa kenal pasal turut serta. Dan hukumannya sama antara yang berserta dengan yang inangnya. Hati-hati, ini korupsi. Nah, hati-hati. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap nanti disimpan dulu ya pertanyaannya. Kita karena materi ini kita biar pokok-pokoknya sampai. Begitu Pak ya? Berarti tidak perlu soal ini. Nanti dibaca sendiri Pak ya. Ini soalnya tolong dibaca sendiri. Ini soal contoh-contoh kasus. Kalau ini termasuk pemerasan atau suap dan lain-lain, tolong dibaca sendiri. Sebenarnya ini menarik, saya mau yang benar, benar itu. Tapi nggak apa-apa, ini saya lewati aja. Ada pasalnya sekalian, tolong nanti baca sendiri. 15 menit untuk sebentar saya. Oh ya, bentar, kalau gitu saya lanjut ya. Gini, siap. Ini di inspektorat 15 menit sudah bisa. Biasa APP itu temuan masalah gratifikasi ini, pemberian uang, ada rabat diskon itu gratifikasi. Dapat potongan. Nah, itu kalau dapat potongan tapi diambil sendiri bukan dikembalikan ke. Harusnya potongan itu masuk di UU uang untuk dipertanggungjawabkan dikembalikan UDP harus. Tapi dia ambil. Potongan itu kan misalnya harga apa ya? Harga kertas 50.000. Nah, toko ini dapat misalnya 45.000, yang 5.000 diambil, itu korupsi. Begitu. Jadi harusnya 5.000 tadi dikembalikan ke kas negara, UDP namanya. Kan sudah terlanjur diambil, memang SSN-nya begitu. Harganya 5.000 kita ambil 5.000. Ada potongan, harusnya itu namanya efisien. Jadi kalau kita beli suatu barang, kalau kurang dari harga yang ada di DPA itu namanya efisien.
bisa dikembalikan. Nah, yang jelek itu kalau dana mati, kegiatan yang nggak terlaksana itu jelek. Tapi kalau ekonomis bagus. Nah, maka kalau kita audit kinerja itu kita lihat ekonomis, efisien, efektif. Nah, masalah itu nanti lain-lain ya. Jadi rabat, diskon, fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi, memberi gedung waktu anak saya melahirkan, menikah gitu. Itu namanya gratifikasi pasangan. Itu jual beli jabatan, nah ini ASN kemarin, itu bahaya, hati-hati. Ini teman-teman di aktif ini, karena saya orang inspektor tahu. Perjalanan dinas, nah, banyak gelondongan. Pak, ini di Biak kemarin saya waktu seperti ini juga di Biak. Itu tanya, Pak, kami itu kan tidak semuanya kendaraan itu punya karcis, ojek, gitu. Kole-kole, misalnya ke pulau sana. Ada di PMK ini, PMK 113 di lampirannya lihat, ada biaya real gitu. Bahwa makanya kemana-mana itu, kalau kita perjalanan dia ada SPT-nya, bahwa itu kwitansi kosong. Minta tanda tangan ojek bahwa ini adalah misalnya 5.000 untuk biaya ojek dari mana ke mana. Sah. Dia minta tanda tangan dia. Yang bahaya itu waduh saya rugi dong ini. Saya sendiri kenapa nggak begitu? Ini ada PMK lihat nanti. Saya tidak bisa sampaikan ini. Nanti ada di materi ini PMK 113 tentang perjalanan dinas yang sulit-sulit untuk mendapatkan bukti tadi bagaimana ada. Saya lanjut aja. Nah ini contohnya ada. Nanti baca sendiri karena filenya sudah ada. Nah, ini kalau kelas-kelasnya dan seterusnya ada. Pak, saya ini kan 4C, jadi dapatnya 950.000 untuk hotel. Seperti kemana ke Jakarta mewakili Pak Inspektur. Tapi saya dapat hotel tidak harus 950.000. Saya dapat yang 750 itu nanti saya kembalikan sisanya. Itu namanya ekonomis. Boleh tidak harus pas. Jangan mentang-mentang dulu bagaimana caranya kwitansi dibuat 950. Dapat lebih rendah itu lebih bagus. Berarti Bapak ekonomis. Ini terjadi ya, karena ini biasa terjadi kita susah untuk mempertanggungjawabkan ini. Daripada kosongan, itu saya ini silakan baca sendiri ini. Oke. Oh ini masalah BMD, barang milik daerah. Ini saya bacakan, ini penting. Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah atau bangunan harus sesuai dengan tugas fungsi. Kalau udah pensiun ya harus rela dong. Kadang pensiun anak beranak cucu di situ aja. Berarti penggunaan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi sudah nggak aktif kok. Nah, ini nomor 1 mas. Pengguna barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan lagi karena sudah tidak ada tugas dan fungsi di situ. Itu hati-hati. Dikecualikan dari ketentuan apabila tanah bangunan telah direncanakan untuk digunakan dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Oke, ini rencana kebutuhan dan penganggaran. Kenapa banyak mangkrak sudah dibangun tidak digunakan? Karena waktu rembut salah nggak sesuai dengan kebutuhan. Saya waktu tugas sebagai guru di Senggi di Ubruk, jalan kaki 2 hari dari Senggi, itu membuat WC itu di situ di Ubruk. Mungkin dalam perbatasan. Saya dulu guru 4 tahun di sana. Membuat WC nggak dipakai, camat yang membuat. Kenapa? Tidak sosialisasi WC itu untuk apa? Masyarakat nggak diberitahu dulu. Dia binginan, yang penting bikin program, output saja nggak sampai outcome, apalagi dampak. Yang dipikir yang penting belanja. Ini terjadi mangkrak seperti ini contohnya. Dan di pengadaan ada yang benturan kepentingan tadi sudah sampaikan. Bagaimana saya double sebagai direktur atau sebagai kepala OPD juga CP-nya istri saya, punya istri. Penggunaan tidak menunjang tugas dan fungsi. Banyak kendaraan dinas yang digunakan tanpa berkaitan tugas fungsi. Pak, minggu ada undangan kaitan dengan pakai, karena ada kaitan dengan tugas dan fungsi. Tapi kalau dibawa ke Dogiai sampai rusak-rusak sana ya jangan. Dalam rangka tugas tidak apa-apa, kalau dalam rangkanya kunjungan keluarga di sana jangan. Itu contoh penggunaan. Pemanfaatan, pengamanan, penilaian dan sebagainya. Nanti silakan baca karena saya sudah bikin, ya. Sudah share. Nah, maka untuk inspektorat dan teman-teman OPD tolong MTP kita yang masih 22 dari rata-rata kita naikkanlah. Caranya bagaimana?
kepala daerah, sekda itu harus punya komitmen. Bagaimana ada tim MCP yang lalu dipantau, ada rapat berkala, dipanggil tim MCP kalau kota gitu, dipanggil bahkan setiap triwulan kita dipanggil tim MCP. Bagaimana dengan dengan perizinan, bagaimana dengan tanya kurangnya di mana, inspektorat di mana kurangnya, kurang ini dan seterusnya. Dan admin setiap OPD harus membantu admin inspektorat. Inspektorat harus turun gunung, turun apa masalahnya ini, OPD apa kurang, kita turun di sana, apa masalah. Itu insya Allah kalau dengan cara begitu akan bagus MCP kita. Apa itu MCP? Monitoring Center of Prevention. Upaya pencegahan ini KPK mengintervensi kita pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan. Tapi KPK juga berharap jangan hanya dokumen saja, tapi juga budaya kerja, berintegritas wujud di situ seperti dokumen yang diupload. Nah, itu lanjut saja. Ini tadi sudah saya sampaikan ya, masa penindakan, pendidikan dan perbaikan sistem. Nah, saya juga berharap ini terakhir dengan OPD eksekutif tolong sekda sama dari provinsi dan kabupaten membuatlah begini. Mungkin ada budaya kerja berintegritas dicanangkan. Ini contoh di kota ini, kota Jayapura. Jadi wali kota mencanangkan budaya kerja berintegritas, dikasih poin-poin apa. Terakhir WTP. Nah, terus apa itu? Kemudian ada SK tim MCP di OPD juga dilibatkan. Ada perkada rencana aksi pemenuhan MCP, ada perkada pergub atau pergub. Nah, perkada. Ada pembinaan OPD pelayan publik. Nah ini yang area 8 area MCP itu tolong itu betul di mong oleh inspektorat. Dan pendaftaran dan pembedaan faksi seperti saya. Saya berharap inspektorat OPD untuk berhubungan dengan kami Bapak bagaimana bisa ada penyuluh anti korupsi. Sehingga saya tidak perlu datang sini sudah ada sini. Dan ini wajib ada. Tadi Pak asisten sampaikan ya. Kemudian untuk legislatif ada nggak? Nggak ada ya. Ada lewat. Perda terutama. Perda pendidikan anti korupsi di sekolah. Nah ini dibantu. Pendidikan Bu ya. Dinas Pendidikan tolong ada perda anti korupsi. Pendidikan provinsi Bu ya. Baik bagus. Nanti provinsi dari contoh dulu berarti kabupaten kota dikasih contoh. Begitu ya. Jadi bagaimana pengintegrasi nanti bisa share, Bu bisa hubungi saya, contohnya perda seperti apa saya kasih, oke? Seperti itu. LHKPN dan sebagainya. Saya mohon ibu maaf. Ingat tujuan akhir kita di pembukaan UUD 45 alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan suku bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum yaitu dengan cara pembangunan. Kalau melindungi tadi alutsistanya bagaimana ya? Nah, bagaimana tentara kita kuat, polisi kita itu melindungi. Memajukan kesejahteraan umum dengan pembangunan, ada perizinan yang dipermudah dan sebagai pelayan publik. Ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa pendidikannya Bu, mari vaksinnya bagaimana? Ada namanya pendidikan.